pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 10. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi hari ini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menjemput kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kami, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anak-anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur diperkenan Tuhan untuk beribadah pagi hari ini, karena banyak orang, ada sebagian orang yang tidak mendapatkan berkat seperti kita. Pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis GKI Monggo yang berkenan untuk diberikan kepercayaan untuk melayani di tempat ini. Kalau saya ingat mungkin hampir 4 tahun, 2 tahun masa pandemi, sehingga kami tidak bisa bertatap muka, dan bahkan pelayanan di klasik di sinode sampai hari ini belum eksis lagi. Terima kasih untuk keluarga besar GKI Monggo Cabang Pelajan. Saya kira masih banyak ingat saya ya, tapi kehadiran pagi hari ini dengan penuh sukacita karena kami sudah terlepas dari belenggu 19 tahun Gereja Nirmolo yang belum bisa ditempati, agar yang mungkin 1 tahun tepatnya tanggal 7 Februari itu kebaktian perdana kami. Terima kasih Pak Pendeta Sumihar karena sangat itu peduli kepada kami, mensupport kami, sehingga perjalanan pelayanan di tempat kami selama 19 tahun Tuhan nyatakan, dan itulah kasih yang semestinya. Kami berharap pagi ini Bapak Ibu terberkati, amin. Pokoknya nanti saya melihat kalau sudah ada yang lakepan, kalau mandek berhenti, soalnya lakepan itu nular. Buat kami sarapan apa derek? Derek ya, berarti sami pulau, cuma setengah 4 montagu. Kalau ini Pak Mihar telepon, nanti kalau mau bareng di GKI Monggo Pak. Dan saya lebih mendekat karena saya tetap di tempat mertua di Bulu, dan jam setengah 4 bangun, jam 5 sudah sampai di GKI Monggo.
Ada satu hal yang sangat menggembirakan bagi saya dan bagi saudara Bapak Ibu tentang tema pagi hari ini yang sangat luar biasa menurut saya, hidup menjadi teladan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu teladan? Sekilas akan kami sampaikan supaya pemahaman dan penghayatan kita sebagai orang percaya betul-betul melekat. Dan teladan itu merupakan satu ciri khas yang setiap saat terwujud, bukan hanya sebagai impian. Kata teladan di sini mengandung arti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ini saya membahasakan dengan bahasa yang sederhana, Ibu Bapak. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dan tidak hanya itu, dan itu meliputi tentang perbuatan, kelakuan, dan sifat, Bapak Ibu. Sampai mendalam seperti itu. Apa yang Tuhan maksudkan? Kita akan melihat unsur yang menolong kita bertumbuh menjadi teladan itu. Ya. Unsur yang menolong kita menjadi teladan. Saya akan mengutip tidak hanya di Tesalonika, tapi tentang teladan bagaimana Paulus mendekati, dekat, dan mendampingi Timotius. Saya baca satu teks, satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini esensinya tentang teladan itu. Jadi ada unsur yang menolong kita bisa bertumbuh menjadi teladan. Yang pertama adalah tentang kasih. Kasihmu di sini dijelaskan bagaimana kasih kita yang sebenarnya. Seiring perjalanan waktu Bapak Ibu, kasih orang Kristen itu kadang naik, kadang surut. Kalau sudah surut, wah ini menjadi raja tega. Perasaannya tidak jalan. Melihat orang susah dibiarkan. Melihat ketika terjadi mungkin di jalan raya ada kecelakaan kita cuek. Malah yang ngeri motor diposting. Itu satu perilaku di era sekarang. Tapi bagaimana kita terlihat minimal mengetahui itu siapa kita menolong. Dan nyatanya hanya sebagian kecil yang mau tergerak hatinya. Ini tentang bagaimana unsur yang menolong kita bisa bertumbuh menjadi teladan itu. Kasih menjadi fondasi yang sangat kuat itu Bapak. Amin Bapak Ibu. Kasih katresnan. Sihih Gusti ingkang jalani kula panjenengan binamun sangsaya kokoh lagi ya. Karena likanipun kula panjenengan dalam kondisi kasih itu merosot turun, kita akan dipenuhi lagi. Kaisi, ka'asoi malih kalian katresnanipun Allah ingkang maha kasih, yang tak berhentinya, yang tidak berhenti. Dan Tuhan tidak pernah melihat, dan Tuhan itu tidak pernah melihat latar belakang kita. Namun ketika kita mau hidup mempersembahkan hidup kepada Tuhan, disitulah sejatinya Yesus itu mau dekat. Terkadang kita yang lari terus menjauh daripada Tuhan. Ibu Bapak, kita tuh dikejar, dipantau, didekati Tuhan terus. Di saat jatuh kita diangkat. Tapi kita tidak sadar-sadar. Mari pagi hari ini dengan tema yang begitu luar biasa, hidup menjadi teladan. Ini menjadi satu kekuatan bagi jemaat di pelajar ini supaya kasihnya terus dibangun. Dan ini penting. Saya mengutip satu filosofi hidup yang ditulis oleh Ibu Teresa. Lakukanlah hal biasa dengan cinta yang luar biasa, dengan kasih yang luar biasa, dan itu dampaknya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita di masyarakat, di rumah tangga melakukan hal-hal yang kecil dan sepele, tapi ketika kita melakukan dengan cinta yang luar biasa, dengan kasih yang luar biasa, hasilnya maksimal. Dan itu sebetulnya diawali saking ribu. Kita ini mengawali
Hal-hal biasa namun dilakukan dengan cinta yang penuh luar biasa. Saya mengutip tentang keteladanan yang ditulis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Pengaruh sesuatu yang baik jauh lebih bermanfaat daripada suatu teguran tajam. Ini Hamengkubuwono ke-8 ini mengutip tentang bagaimana arti teladan yang sebenarnya itu. Sehingga kalau kita negur, kalau salah persepsi itu bisa bertengkar, bisa konflik. Tapi bagaimana kalau kita memberi teladan, contoh, ini dari sisinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kalau dari sisinya Ki Hajar Dewantara ing Ngarsa Suntulaka memberikan contoh, memberikan teladan. Di belakang mendorong, di depan menjadi contoh, di tengah mensupport, dan itulah sebenarnya teladan itu. Kita monggo, mari dengan hidup menjadi teladan, kita akan merasakan manfaat yang luar biasa. Sekarang ini untuk mendidik anak tidak mudah seperti dulu, karena pengaruh teknologi. Terkadang kita bertengkar dengan anak kita gara-gara main HP. Itu di tempat saya. Kalau bukan kertas sama kita belajar. Terkadang itu saya beda pendapat dengan istri membaca novel di dalam itu sampai malam bisa. Wah, kalau sudah itu dipegang nggak bisa. Saya nggak larang, tapi tentang kepentingan di dalam keluarga. Ya saya kadang yang mikir terkadang istri seorang hamba Tuhan itu juga butuh hiburan, butuh apa ya, butuh pengalaman. Kalau memang dia senang baca itu tidak masalah, tapi ada sesuatu yang harus ditekankan menurut saya. Kita harus bijak mengatur. Dan inilah yang terpenting bagi kita. Oleh sebab itu tentang kasih itu harus diwujudkan. Unsur yang selanjutnya adalah tentang pengharapan, pangajeng-ajeng. Kalau kita baca dari ayat 67 dan konteksnya ada di situ ayat pas. Ini menguatkan pada kita tentang bagaimana pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya sering mengatakan kita itu harus senang bangga menjadi anak-anak Tuhan. Dan nonton itu Pak, kita harus karena keselamatan kita itu dijamin, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan sadar dan dengan yakin bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Kalau surga itu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Ya, bagi kita sudah dapat tiket untuk ke sana. Bapak Ibu tidak usah susah khawatir tentang hidupmu, karena hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu itu milik Tuhan. Katakan kanan kiri, hidup kita adalah milik Tuhan. Betul, serius itu. Kalau hidup kita ini milik Tuhan, berarti segala sesuatu Tuhan yang ngatur. Tuhan yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Dia nama betul Bapak Ibu. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Burung di udara Tuhan pelihara. Gagak picak ono panane, apa meneh manungsa. Artinya Tuhan itu memberikan berkah bagi kita. Sekalipun kita tidak punya gaji bulanan, tapi kita punya berkah yang dari Tuhan. Ini anugerah. Setelah kita punya berkat, bagaimana pengharapan kita selanjutnya? Pangajeng-ajeng kita akan kita selesai dan kalah. Oleh sebab itu ketika kita dalam persoalan apapun, itu pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Ini unsur yang menolong kita bertumbuh menjadi teladan. Bapak Ibu, kalau kita dengan jawab jujur, sinten sing mboten nate angsal masalah dengan itu. Yang tidak pernah punya masalah ngaco, angkat tangan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Karena sebetulnya hidup itu mengatasi masalah. Tapi perlu kita ingat, ada masalah pasti ada solusi. Amin. Ada solusi. Kalau enjang, kalau Pak Pendeta bagi buka akan pintu ngajeng, ini gemboknya macet, Bapak Ibu. Sedamu kalau bisa sabar mau menunggu. Wah, gemboknya macet Pak. Tapi akhirnya kena. Kalau dibuat gembok, pasti dibuat kunci. Amin.
Ada gembok mesti ada kunci. Dan kunci itu solusinya Bapak Ibu. Ya, ketika gembok itu dicekaknya berarti sudah tidak bisa dibuka dengan tangan kosong. Tapi harus pakai kunci. Demikianlah hidup. Ya, sebenarnya hidup ini memang harus mengatasi masalah. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Masalahnya sebesar kapal, tapi berkatnya seluas samudra. Amin. Masalah sebesar kapal pesiar pun tidak akan bandingi berkat yang akan Tuhan sediakan. Jadi saya memberikan pengajaran kepada jemaat kami. Ketika ada persoalan Bapak itu sebetulnya Tuhan mengajarkan berkat yang berkat yang akan kita terima kok. Kita kuat atau tidak, diproses seperti itu. Kalau kuat, lulus, kamu dapat. Pipolahipun atau dapat hasilipun dengan ketaatanmu. Berbicara masalah keteladanan yang ketiga adalah tentang kesucian. Ini kaitannya dengan perilaku hidup, moralitas. Bapak Ibu mungkin sudah membaca di media bahwa tahun 2021 masuk 2022 perceraian di Jepara itu hampir 2.600 sekian. 700 sekian itu seorang wanita yang bukan suaminya. Dan konflik kasus kekerasan dalam keluarga 300-an. Dan ini merupakan satu-satunya di Jawa Tengah yang menjadi perhatian ini. Persoalannya itu mungkin kalau masalah ekonomi aja sedikit. Ya. Persoalannya bukan karena kaitannya ekonomi yang terlalu banyak, ada sedikit saja. Yang menjadi penyebab adalah orang ketiga. Ibu Bapak, berbicara masalah keteladanan itu adalah ada kekuatan kesetiaan. Yang namanya setia, digoncang masalah apapun dia tetap setia. Karena itu ketika kata setia itu muncul, dia lepas dari itu. Ibu Bapak, hidup ini membutuhkan kesetiaan. Bagaimana kita harus setia pada keluarga kita? Karena kita sadar kita hidup di dunia ini terbatas. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, itu Bapak. Saya tidak tahu jemaat pelajar sini hampir 4 tahunan yang sudah dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Tapi bapaknya Mas Saroji, betul. Pak Sinten namanya? Nah, itu katanya sudah dipanggil Tuhan. Saya terkesan waktu itu mau pernikahan anaknya, lalu saya diundang melayani, terus banyak orang yang hadir. Tuhan tetap memakai keluarga ini supaya dipulihkan. Tuhan itu cinta. Mungkin saat ini kehidupannya apapun yang menjadi pertumbuhannya, saya yakin suatu ketika Tuhan akan menyatakan kasihnya. Amin Bapak Ibu. Dan inilah perkumpulan kita bersama. Oleh sebab itu kesempatan yang terbaik bagi kita untuk mengatakan sakit kita andalkan kecuali Tuhan. Kitab Amos pasal 5 dan 6. Carilah aku, siapa yang percaya pada Tuhan dia akan hidup. Artinya Tuhan itu sumber kehidupan bagi kita, sumber penolong bagi kita. Kalau kita punya segala sesuatu fasilitas hidup apapun itu titipan Tuhan, termasuk nyawa kita. Dan kita sadar kali ini Bapak Ibu, tempat tinggal kita bukan di dunia, tapi di dunia adalah tempat meninggal. Tempat tinggal kita adalah di surga. Amin. Ini harus satu keyakinan pasti. Oleh sebab itu kedukaan terkadang kita keluarga kita dipanggil Tuhan, karena ini bukan tempat kita. Dan apa sih yang terdekat dengan kita? Yang terdekat dengan kita adalah kematian, bukan jabatan, bukan kekayaan, tidak. Tapi kematian. Kalau kita melihat seperti itu, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, kita akan getol. Mumpung masih ada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, gereja pelajar GKI Menonggo membutuhkan panjenengan sedulur. Dukunglah pelayanan secara baik. Di gereja saya berharap tidak ada kekurangan. Tahu bahasa saya. Tapi orang yang tulus, orang yang menyembah Tuhan, orang yang mendukung pelayanan,
Pak Pendeta akan memasuki emeritus. Mungkin secara organisatoris Bapak Ibu tidak seperti dulu, tapi apa yang pernah ditabur di tempat ini menjadi satu kekuatan. Terkadang jemaat mencari kesuksesan, tapi lupa tanggung jawab. Ketika melerwakakan, memandang sebelah mata sebuah pelayanan, ini Gusti bener keparanakan. Kitab Jabur atau Mazmur 105 ayat 15, Tuhan berkata apa tentang utusannya? Jangan kamu ganggukan orang yang saya urapi, utusan-utusan saya. Jangan berbuat jahat. Ketika saya menemukan ayat ini dan merenungkan, saya menjadi berhenti. Kenapa Bapak Ibu jemaat tidak diberkati? Karena wali tugasnya tidak menghargai hamba Tuhan, tidak berperan aktif dalam mendukung. Ini sudah kesalahan besar. Sehingga yang diberkati hamba Tuhannya jemaatnya nol. Itu tidak mau seperti itu. Semua harus terberkati. Amin Bapak Ibu. Pelajar harus semua terberkati. Awalnya dari sekarang untuk merubah persepsi. Ibu Bapak, saya punya kesaksian hidup. Ketika saya melayani di BJ, saya sudah lolos Bapak Ibu tentang kehidupan jasmani saya. Waktu itu saya punya perahu dengan bapak saya, sehari bisa 500.000. Dalam 1 minggu mungkin 4-5 juta saya kantongi. Tapi ketika saya harus melayani secara full time di BJ, saya lepas itu. Perahu saya kena ombak hancur, setahun bapak saya meninggal. Sampai saudara saya marahin, kamu ini orang yang mana nopo? Dan betul Bapak Ibu, secara manusiawi 125.000 harus kami cukupkan 1 bulan. Dan waktu itu keterpanggilan saya bukan mencari kekayaan. Dan ketika saya hidup melayani sampai nanti tanggal 1 Februari jatuh 23 tahun, itu karena kekurangan Tuhan. Bonus bagi saya kalau anak-anak saya bisa sekolah, hanya itu yang kami berikan. Ibu Bapak, kalau orientasi kita untuk Tuhan, Tuhan itu akan mengatur semuanya. Amin Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, supaya jangan terlambat lakukan sesuatu. Tapi ada orang Pak nanti jangan emeritus pripun beji saat ini jemaatnya tinggal 1 keluarga Bapak Ibu. Dan ini nanti akan kami bahas di sidang raya ke-23 di Bandungan, bulan April tanggal 23 sampai 25. Artinya apa? Kondisi realnya seperti itu. Tulang permanut Gusti. Yang terindah adalah manut bangun pituruto pada Gusti. Saya tidak pernah punya ambisi apapun. Nanti beji itu dijadikan pepantang malih ya monggo, atau cabarnya pepantannya dijadikan satu, didewasakan ya monggo. Tapi banyak teman yang mulai menyampaikan Pak makin berikut. Saya emeritus jenengan sinten. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya mengalir apa yang Tuhan berikan. Betul Bapak. Pelayanan kalau kita mengalir di hari itu sejuk, enak. Walaupun tantangan yang luar biasa. Ini yang harus dilakukan. Ini tentang kesetiaan. Teladan juga mengandung kaitannya bagaimana kesetiaan itu perlu. Tentang tingkah lakumu, bagaimana tingkah laku kita, karakter, integritas kita. Hari pagi hari ini Ibu Bapak, urip itu ojo digawe susah, ya. Masa dipun mangarilah. Jenengan kok pamane kudu bakso ana liwat ya kudu supaya ora gila. Kanggo kula niku kepengin tuku bakso. Tapi akhirnya dagaan sakit tinggal, jadi tidak terasa bakso. Kalau nek kudu, jadi kan kudu bakso, ya kepala dituruti, duit, motor kudu ya eling, jadi kan mangan bakso, jadi kan dicoba apa pendito rek lali, nek susah ya nek pendito, nek mangan enak, lali, motor tapi ini kalau kita dokter, berbuatlah mumpung ada kesempatan. Dan orang yang memberi bukan orang yang kaya, tapi orang yang kaya hatinya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau orang kaya memberi,
itu patut karena kekayaannya besar bisa dihitung. Tapi ukuran memberi bukan kaya, tapi punya kekayaan hati. Apakah kita punya kekayaan hati? Kalau kita punya kekayaan hati, kita Allah habis-habisan untuk pekerjaan. Dan saya yakin hidup Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Karena filosofi hidup itu seperti paku. Paku itu sing digandeng, sing lurus. Orang apa paku bengkok dimasuk digandeng. Napa ten derajat wonten, Pak? Nggih ngoten, wong sing lurus atine dumateng Allah. Disitulah ditempa diajar. Kula jenengan siap apa mboten? Siap berhasil. Tuhan berkati Bapak Ibu di kami pelajar ini. Mari waktu kita terbatas, kita Allah untuk melayani Tuhan. Jangan ada kepura-puraan di dalam gereja. Karena kepura-puraan ini menggambar dan Tuhan itu pasti akan menentang kepura-puraan. Teruslah, bukalah hatimu, jadilah teladan. Tuhan Yesus memberkati.